Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kaum Ashabur Ras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Dan kami binasakan kaum Ad dan kaum Thamud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah dalam ayat ini disebut dengan kaum Ashabur Ras. Ashab artinya pemilik, sedangkan Ras artinya sumur yang dilingkari bebatuan. Mereka disebut dengan Ashabur Ras karena mereka telah membunuh nabi mereka dengan cara dimasukkan ke dalam sumur. Ahli sejarah sekaligus ahli tafsir Imam Ibnu Katsir menceritakan kisah ini dalam kitabnya Qasasul Anbiya halaman 441 sampai 443. Mereka ini mempunyai sumber mata air yang airnya terus mengalir lancar. Mereka juga memberi minum hewan ternak mereka dari sumber tersebut. Dan mereka mempunyai raja yang baik, raja yang adil yang sangat mereka hormati. Suatu saat raja itu meninggal. Tentu saja mereka sangat bersedih atas kematian sang raja. Semakin lama, bukannya mereka semakin melupakan kepergian sang raja, namun mereka malah berlarut-larut dalam kesedihan. Ini adalah kesempatan besar bagi iblis untuk menyesatkan mereka. Sebab itulah dalam Islam kita dilarang untuk mencintai seseorang secara berlebihan. Juga kita dilarang untuk bersedih secara berlebihan. Karena jika pikiran seseorang itu kosong, maka itu akan menjadi sasaran bagi setan untuk menyesatkan atau bahkan merasukinya. Nah, ketika mereka dilanda kesedihan yang mendalam, datanglah iblis yang menyamar sebagai raja mereka. Dan iblis itu berkata, "Wahai kaumku, sebenarnya aku tidak mati, tapi aku bersembunyi sambil mengamati apa yang kalian perbuat." Mendengar rajanya masih hidup, mereka sangat bergembira sekali. Mereka berpesta-pesta dan celakanya, saking cintanya kepada sang raja, mereka sampai menyembahnya. Ketika mereka terus-menerus dalam kebodohan, kekufuran dan kesyirikan mereka, Allah mengutus seorang nabi dari keturunan Yahuda bin Yakub. Jadi Nabi Yakub ini mempunyai 12 anak. Salah satunya yaitu bernama Yahuda. Dan Yahuda ini mempunyai keturunan yang menjadi nabi yang diutus kepada kaum Ras ini. Nabi itu bernama Hanzalah bin Safwan. Nabi Hanzalah berdakwah kepada mereka selama bertahun-tahun lamanya, mengajak mereka agar mentauhidkan Allah. Sembahlah Allah, jangan kalian menyembah iblis. Sembahlah hanya Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Sekian lama Nabi Hanzalah berdakwah, tidak satupun seorang dari mereka yang beriman, kecuali seorang budak yang berkulit hitam. Budak inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah sebagai orang yang pertama masuk surga.
Semakin Nabi Hanzalah mengajak mereka kepada kebenaran dan mengajak mereka kepada menyembah Allah, semakin benci mereka kepada sang Nabi. Hingga pada suatu hari, mereka mengadakan suatu diskusi dan mereka akhirnya sepakat untuk membunuh Nabi mereka. Kemudian mereka menggali sebuah sumur yang sangat dalam, tapi bawahnya itu sangat sempit. Lalu mereka melemparkan Nabi mereka ke dalam sumur itu dan mereka meletakkan batu besar di atas bibir sumur tersebut. Nabi Hanzalah di dalam sumur tersebut sangat kesulitan untuk bernafas, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Kemudian mereka berteriak sambil tertawa-tawa, "Sekarang Tuhan kami pasti puas melihat keberhasilan kami ini." Kemudian hari demi hari mereka lewati dan mereka masih mendengar rintihan sang Nabi yang semakin lama semakin melemah. Hingga akhirnya sang Nabi meninggal di dalam sumur tersebut. Setelah peristiwa ini, tiba-tiba mata air dan sungai-sungai mereka mulai mengering dan mereka sama sekali tidak menemukan air untuk minum, apalagi untuk mandi. Mereka sangat kehausan. Bayangkan, mereka tidak mendapatkan air meskipun hanya setetes. Tidak lama kemudian, datanglah azab Allah yang mengerikan karena perbuatan keji mereka. Mereka diterpa angin yang sangat kencang dan dahsyat hingga mereka terombang-ambing. Mereka berteriak ketakutan. Bumi yang mereka pijak menjadi sangat panas membara dan mereka dinaungi oleh awan hitam yang tebal, dan dari awan tersebut turunlah batu-batu yang sangat panas sehingga tubuh mereka meleleh seperti timah yang mendidih karena dibakar api. Mereka dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah azab bagi kaum yang menyekutukan Allah dan berbuat dolim kepada orang soleh. Allah sudah mengutus kepada mereka seorang nabi, malah nabinya dibunuh rame-rame. Semoga kisah yang luar biasa ini bisa menjadi iktibar bagi kita semua agar senantiasa dijauhkan dari kekufuran dan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab.